Ya, satu nyawa berhenti, beragam pertanyaan ikut mengiringi. Kematian mendadak pria yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga, urusan rumah tangga ex-Jampitsus Febri, tak ayal memantik banyak spekulasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini adalah kematian murni? Atau justru ada teka-teki yang menghantui? Kita bahas bersama kriminolog Bapak Untung Sumarwan. Pak Untung, kalau ada yang berpikir bahwa kematian almarhum ini hanyalah sebuah kebetulan saja dengan Febri Adriansyah yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, apakah asumsi tersebut naif, Pak? Iya, saya kira masih terlalu jauh juga sih, karena memang belum ada hasil pemeriksaan yang dipublikasikan gitu ya. Kita masih sebatas mengira-ngira. Kalau kita berpikir, katakanlah kita melihat dari perspektif awam, saya kira ya terlalu naif gitu ya. Kalau dibilang bahwa itu sebuah kebetulan gitu, karena kebetulannya terlalu kita kayaknya kok nggak percaya gitu kalau itu sebuah kebetulan gitu, nggak pernah terdengar apapun. Misalnya kalau kita lihat dari perspektif viktimologi, kan kita harus lihat juga kondisi daripada korban, misalnya siapa ini korban gitu, apa pekerjaannya, terus kemudian aktivitasnya apa sehari-hari, itu kan pasti akan menimbulkan satu tanda tanya besar gitu kalau terus kemudian tiba-tiba bahwa ini sebuah kebetulan, dan kebetulannya ini menyangkut kematian gitu ya. Dan kematian kebetulan juga yang terkait atau mungkin orang yang dekat dengan sekarang orang yang menjadi bahan berita, istilahnya bahan berita yang sangat besar gitu. Ini kita tentu saja terlalu jauh atau mungkin terlalu buru-buru kalau kita memutuskan bahwa ini kebetulan atau mungkin juga faktor-faktor lain. Itu sih, Mas. Baik, kalau ada beberapa petunjuk yang ya lagi-lagi kita tidak tahu ya Pak Untung ya, apakah ini kebetulan atau tidak. Mulut berbusa, kemudian ada cerita ke keluarga dia sakit lambung, kemudian dia datang ke klinik Morden yang ternyata sudah lama tidak beroperasi. Nah, apakah petunjuk-petunjuk ini sebenarnya sudah menjadi pintu pembuka dari mengetahui sebenarnya? Ya, apalagi kalau kebetulan kok ya yang didatangi itu klinik, tapi klinik yang sudah lama tidak aktif gitu. Apa iya seorang yang mempunyai dalam tanda petik pengaruh ya, ikut orang yang mempunyai pengaruh besar, kemudian dia mendatangi klinik yang kita belum tahu ya tempat tinggal beliau itu di mana gitu ya. Terus kemudian mendatangi klinik seperti klinik yang memang sudah tutup sendirian dalam kondisi yang barangkali ketika ditemukan dalam keadaan meninggal itu saya kira juga sudah parah gitu ya, mendatangi sendiri. Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat kan sebenarnya kematian itu bisa dilihat dari beberapa hal gitu ya. Ada kematian yang sifatnya alami, ada kematian yang karena bunuh diri, ada kematian yang karena dibunuh, ada juga kematian yang karena kecelakaan gitu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi korban, apakah ia kecelakaan, apakah itu alami, apakah itu juga dibunuh atau mungkin yang lain gitu ya. Kalau dilihat dari apa yang terjadi pada tubuh korban, mulutnya berbusa, tentu kecelakaan apa yang menyebabkan mulut berbusa gitu. Kalau alami, masa iya nggak ada latar belakang sehingga menjadi faktor menyebabkan mulutnya berbusa gitu ya. Kalau dibunuh tentu kita harus harus ada penyelidikan lebih lanjut. Kalau kecelakaan, apa iya kecelakaan itu yang menyebabkan mulutnya berbusa atau mungkin tidak ada luka-luka lain. Itu tentu saja menjadi satu hal yang harus dicari pemecahannya, kira-kira alasan-alasan apa sehingga korban itu bisa seperti itu gitu. Tentu saja ada faktor-faktor lain penyebab sebelumnya gitu ya. Apakah itu memang tadi kalau disebutkan lambung, apa iya lambung itu efeknya sampai berbusa mulutnya gitu ya, atau mungkin faktor lain yang bisa diteliti lebih lanjut. Itu, Mas. Almarhum ini Pak Untung merupakan mantan kepala urusan rumah tangga, rumah pribadi. Ketika seseorang
terlibat ataupun diduga terlibat dalam sebuah kasus, seberapa jauh seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala urusan rumah tangga mengetahui dan bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus dari si pemilik rumah tersebut, Pak Untung? Ya, kita analogikan dengan contoh yang sederhana saja gitu ya. Ketika dia adalah kepala rumah tangga, katakanlah kepala rumah tangga artinya orang yang bukan kepala rumah tangga sebagai orang yang berumah tangga, tapi mengetahui lah. Iya, kira-kira seperti itu. Maka dia adalah orang yang tahu lalu lintas apapun yang ada di dalam, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira banyak tahu tentang kondisi rumah itu, apakah yang keluar atau yang masuk gitu ya. Kita orang atau barang, benda atau mungkin yang non benda gitu ya. Saya kira itu menjadi bahan kajian tersendiri atau mungkin juga menjadi hal yang bisa diselidiki sejauh apa Pak Sutrimo ini bisa mengetahui dan sejauh mana dia berhubungan juga dengan orang yang mungkin keluar masuk atau mungkin juga barang yang keluar masuk. Saya kira itu hal yang menarik dan perlu dikaji secara mendalam, Mas. Artinya meskipun bukan salah satu rumah di situ juga ya, tapi seperti di Sentul, kemudian di kafe di Cipete, itu setidaknya pulang pergi dari si pemilik rumah itu diketahui oleh kepala urusan rumah tangga di sana ya, Pak? Ya, menjadikan orang sebagai kepala urusan rumah tangga, seseorang yang mempunyai pengaruh besar, saya kira tidak sembarangan gitu. Tidak hanya ketemu di jalan atau mungkin kenal di jalan dalam waktu 1 atau 2 hari, tapi tentu saja orang yang sangat dipercaya gitu ya. Sangat dipercaya tidak hanya oleh misalnya siapa yang punya pengaruh di situ atau mungkin kepala rumah tangga atau orang tua atau siapapun, tetapi adalah orang yang bisa dipercaya oleh orang satu rumah gitu ya. Bisa dipercaya dan tentu saja mempunyai mempunyai kemampuan untuk mengatur atau mungkin juga menyimpan rahasia-rahasia tertentu gitu. Nah, ini saya kira yang perlu dicermati sehingga tidak hanya berhenti pada putusan bahwa ini kematiannya alami karena yang bersangkutan punya penyakit atau punya riwayat apapun lah ya, komorbid atau apapun. Saya kira itu menjadi faktor yang bisa dicermati lebih lanjut, Mas. Pak Untung, ini kita lihat ya gambar klinik mordennya ini ya. Ya. Jadi ini adalah klinik mordennya. Kalau kita lihat sekilas seperti sudah lama tidak ditinggali begitu ya. Nih dari depan kita saksikan. Dan ini alamatnya di Kramat Pela juga, Pak. Dekat dari rumah pribadi ex Jampitsus. Kemudian saya baca informasi dari salah satu berita di media ya, disebutkan bahwa seorang warga menyatakan klinik itu beroperasi tidak lama setelah pandemi, berhenti beroperasi tidak lama setelah pandemi melanda. Berarti sudah lama ya, lama sekali klinik ini tidak beroperasi. Lebih ya, berarti dari 20, sekarang sudah 6 tahunan, sudah lama. Nah, analoginya begini, apakah mungkin seseorang yang tinggal di Kramat Pela juga begitu ketika dia mengalami sakit lambung, dia ke klinik yang sudah lama tidak beroperasi? Atau mungkin dia nggak tahu kalau itu sudah lama tidak beroperasi? Nah itu dia, kalau yang bersangkutan bertempat tinggal tidak jauh dari situ, tentu saja dia paham betul bahwa klinik itu memang sudah lama tidak operasi ya. Tentunya dia tahu, dan di kawasan itu tentu saja ada klinik-klinik lain gitu. Dan kalau saya baca atau saya dengar dari siaran televisi gitu ya, tidak lama kemudian ada ambulan, dan kok saya agak kurang ini ya, kurang percaya ketika seorang yang mempunyai pengalaman banyak, apalagi punya dekat orang yang berpengaruh gitu, sakit itu hanya mencari klinik yang proper misalnya seperti itu, tidak bisa gitu, atau mungkin bisa memanggil ambulan atau mungkin bisa diantarkan oleh orang rumah gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan besar yang memang harus dipecahkan. Tentu saja tidak hanya dari lokasi dari klinik, tetapi juga dari alat deteksi alur digital gitu ya. Alat digital itu bisa dari CCTV atau mungkin dari perangkat smartphone yang dimiliki oleh korban. Saya kira itu menjadi petunjuk yang
sangat baik untuk ditelusuri lebih lanjut sehingga kita tidak berkutat pada tempat kejadian perkara. Dan memang kejadian perkara itu menjadi awal dari mula dilakukannya penyelidikan, tetapi saya kira ada alat bukti lain gitu ya sebagai pendukung dan memberikan informasi yang punya validitas yang tinggi, saya kira itu. Dan klinik tersebut ternyata adalah klinik Modern Aesthetic Clinic, Pak Untung. Estetik klinik begitu. Dan nah berarti apa mungkin almarhum ini hanya datang lewat saja, akan tetapi informasi yang ditemukan dia tergeletak ditemukan di halaman klinik, Pak? Oh, masuk ke halaman klinik ya? Ya, ini ya katakanlah sebagai orang yang berada di luar, tentu saja ketika dia bisa masuk ke dalam klinik dan posisi kliniknya sudah tidak operasi sudah lama, itu sebenarnya apa betul bahwa klinik itu tidak ada penjaganya, atau mungkin juga pintunya memang terbuka atau memang dibuka sebelumnya gitu ya, dalam beberapa saat sebelumnya, atau memang sejak awal klinik itu tidak dibuka, itu tentu saja menjadi bahan kajian atau mungkin bahan penyelidikan dari aparat penegak hukum gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah klinik estetik ini juga merupakan klinik umum yang bisa melakukan apa istilahnya pengobatan umum ya. Ya, pengobatan umum gitu. Apa estetik ini saya agak curiga bahwa ini sebenarnya bukan untuk klinik-klinik umum biasa, tapi juga untuk klinik yang lain misalnya yang kecantikan atau apa gitu. Saya kurang tahu. Nah, Pak Untung, ini kalau dari keilmuan kriminolog begitu, apakah memang kita kan masih menduga-duga ya, ketika ada pelaku kejahatan, ini saya ingin belajar saja begitu, tidak menuduh siapapun. Akan tetapi ketika ada suatu peristiwa kejahatan, apakah dengan bahasa baiknya gimana ya, dengan membuat seseorang kehilangan nyawa, ini bisa menutupi barang bukti, Pak? Iya, pelaku kejahatan itu kan mempunyai banyak cara, termasuk juga menciptakan alibi-alibi yang bisa mengalihkan apa istilahnya deteksi atau tempat kejadian perkara gitu. Pasti aparat melakukan pemeriksaan awal berangkat dari TKP, tempat kejadian perkara. Tapi tentu saja pelaku kejahatan pasti mempunyai cara atau upaya untuk mengaburkan satu perbuatan yang memudahkan penyidik untuk melakukan atau menemukan pelakunya gitu ya, dengan berbagai cara, menghilangkan atau mungkin menimbulkan alibi-alibi baru. Nah, ini mungkin saja segala cara dilakukan untuk menghilangkan itu dan menimbulkan kecurigaan lain. Tapi tentu saja kembali ke persoalan awal bahwa kasus ini tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kasus besar yang sebenarnya terjadi sebelumnya gitu, sehingga seperti pertanyaan awal, ini sebuah kebetulan, dan kebetulannya kok bermain-main ya, artinya nyawa itu kan tidak bisa dibeli di mana-mana, ketika hilang ya sudah gitu, artinya nggak main-main. Dan saya mungkin juga berharap, atau kita semua berharap, bahwa kasus ini akan terungkap, setidak-tidaknya juga dari keluarga korban gitu juga tidak terima begitu saja, karena tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kematian itu ada yang alami, ada yang bunuh diri, mungkin kecelakaan ini menjadi awal sakit. Baik, Pak Untung, artinya kita menunggu rilis dari pihak kepolisian ya. Nanti ketika ada rilis kembali dari pihak kepolisian, izin kita bisa dialog kembali ya Pak Untung ya. Terima kasih banyak Pak Untung.